Bicarakan sastra Indonesia, aja sastra Jawa. Mas Timur ini mahasiswa ilustrasi sastra Jawa atau sastra Indonesia? Oke, sastra Indonesia. Kalau kita mengikuti resimnya HB Yasin, maka yang terjadi adalah nama besar dengan karya, nama besar dengan karya, Gampang Prawoto dengan karya, Yonatan Raharjo dengan karya. Sementara berdasarkan pengalaman literasi, ternyata begitu banyak karya-karya siswa maupun guru yang hebat, walaupun hebat. Ya, yes, ya hebat. Yang penting hebat. Tidak peduli itu masuk kanan atau tidak, yang penting hebat. Cuman masalahnya tidak terlacak. Ya, pemerintah mengandalkan, kirimlah kau ke balai bahasa, maka akan dinilai. Sementara buku yang saya terbitkan sekarang dengan sastra itu sudah sampai 300-an. Bukan hanya siswa, guru-guru juga. Mas Timun mencetak banyak. Apalagi sekarang kita zaman milenial. Revolusi industri 4.0. Kita tidak butuh buku, saudara-saudara. Buang buku ini jauh-jauh, karena kita sudah diberi contoh oleh panitia. Saat ini bukunya tidak terbit, yang dibahas adalah PDF. Wah, ini bukti bahwa sastra itu tidak butuh buku, tidak butuh kertas. Setuju Mas Agus? Gak setuju. Sebentar, belum selesai. Nanti ada ngomong 1 jam, tidak apa-apa. Ya, mengapa saudara? Karena begitu masuk buku, ini hanya sebagai media. Materinya sebetulnya isinya di sini. Zaman Sutasoma, Narotama, zaman Airlangga, Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa, Empu Seda, Empu Panulu, Empu Prapanca, Negara Kertagama, semua ada di lontar, bukan di buku. Jadi kita tidak hanya butuh buku, tapi kita juga butuh kulit. Pak Ajun membuat puisi di mana? Di spanduk. Ya, ini bahasanya tingkat tinggi. Bapak Ibu guru semuanya itu sarjana bahasa Indonesia, bahkan MPD, MM. Makanya saya ngomongnya begini. Nah, Bapak Ibu guru, yang dipentingkan saat ini bukan buku terbit buku, bukan ini, tetapi isinya. Itulah sastra. Karena kalau hanya terbit buku, maka akan terjebak seperti saya di sini. Tahun lalu menyediakan BBF, Bojonegoro Book Fair. Saya akan memetakan peta sastra Bojonegoro. Bagaimana caranya? Bojonegoro hanya bisa dilacak dengan prestasi. Prestasi itu adalah orang yang berkompeten, yang sudah mempunyai pendidikan, dan sudah mempunyai pengalaman, dan sudah mempunyai pengakuan, dan sudah mempunyai kedalaman, dan sudah mempunyai berdarah dalam kehidupannya, berdarah sungguh-sungguh untuk bersastra. Hanya itu yang bisa membuat sastra Indonesia itu bicara. Dan hanya 2 sastra Indonesia dari Bojonegoro yang masuk pengakuan itu. Lainnya sunyi senyap di telan bentantara yang tak gergelap. Ya, apa itu? 1, novel Lanang tahun 2006 mendapatkan juara lomba novel Dewan Kesenian Jakarta. Yang kedua, Mas Timur, apa judul bukunya? Hah? Opus. Masuk Mas, Opus. Jangan dibilang tidak masuk di sini, Mas Agus. Opus masuk di sini. Saya tadi malam keliru. Opus masuk di sini. Yang masuk itu lupus. Oh yes. Hanya 2 ini prestasi sastra Bojonegoro yang masuk Belantika Nusantara. Wina Bojonegoro nggak masuk. Apa ya? Wina Bojonegoro nggak masuk. Wina Bojonegoro tidak masuk. Wah. Karena apa? Bojonegoro Wina masuk sini Mas. Nah, masuk sini. Tapi Wina Bojonegoro tidak pernah mendapatkan penghargaan. Kata siapa? Nah, nanti enggak. Ya. Oke. Wina Bojonegoro hanya masuk Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain. Oke. Kalau
kalau rezim yang dipakai adalah rezim kejuaraan, estetika. Gitu loh, ada catatan bawahnya. Nah, kalau yang dipakai rezim buku, saya terjebak. Tahun lalu nama seorang guru masuk, saya masukkan di sini hanya berdasar buku tunggal. Padahal sesudah tahun 2018 buku tunggal guru itu banyak sekali. Banyak sekali, Mas Agus. Nah, peta pertama itu. Peta kedua, kita memasukkan bukan berdasar orang, tetapi berdasar karya. Mengapa berdasar karya? Karena hanya di Indonesia yang sastrawan-sastrawan periodisasinya itu berdasarkan nama dan angkatan-angkatan. Di dunia itu tidak mengenal demikian. Yang dikenal itu adalah apa? Nobel. Karya Nobel itu tidak ada angkatan-angkatannya, enggak. Bahkan Bob Dylan, seorang penyair seperti Iwan Fals, musisi itu dapat hadiah Nobel. Berarti karya, saudara. Maka untuk pertaruhan sastra, perbedaannya dengan literasi adalah ada karya. Kalau sudah karya berarti masuk intrinsik sastra. Satu, bahasa. Dua, koherensi atau keutuhan. Yang ketiga, apa Mas? Aku lali. Nah, gak penting ini. Gak penting ini. Ini kertas ini. Bahasa, koherensi, dan keutuhan. Ya satu lagi apa? Pokoknya intrinsik itu. Tema bisa masuk juga intrinsik, bisa ekstrinsik.